Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Selamat bergabung lagi, selamat berjumpa lagi bersama channel Jonaan Seti Bang Nugraha ya teman-teman. Jangan bosan-bosan. Yang dimana seperti biasa di sini membahas tentang seputar gangguan asam lambung ya teman-teman. Kemudian anxiety disorder ya, atau dalam artian kecemasan yang mungkin tidak normal ya. Seperti itu kalau saya sebutnya. Karena mengapa? Karena kecemasan ini ya berlebih ya teman-teman, ada lebihnya. Kan kalau normal hanya cemas normal biasa ya, tetapi ini sampai mengganggu ke aktivitas sehari-hari kita. Nah, di sini ada anxiety disorder, kecemasan berlebih, kemudian GERD ya teman-teman, dan psikosomatis. Nah, namun di sini yang dominan, menurut pengalaman saya, yang dominan di saya ini hanya anxiety disorder ya teman-teman, kecemasan yang mungkin sangat berlebih, mengganggu lah, seperti itu teman-teman. Nah, baik, mungkin untuk yang baru gabung ya, yang baru nonton, yang baru lihat, yang baru join, saya berminta tolong kepada kalian untuk memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe ya teman-teman, yang bertulisan subscribe. Tidak rugi juga dan tidak membuang-buang uang lah intinya. Kalian hanya memencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe ya, karena tidak melalui pendaftaran melalui saya pun, ataupun itu kemudian tidak menggunakan materi ataupun uang. Nah, kalian hanya memencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe, karena secara tidak langsung juga kalian telah memberikan uluran tangan kalian ya, bersodakoh ya intinya memberikan kebaikan terhadap channel Jonaan Seti Bang Nugraha ini, dan mendukung lebih berkembang, dan berharap harapan saya berguna untuk orang banyak, intinya untuk orang yang sangat membutuhkan motivasi, dorongan, kemudian dukungan ya teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin saya pun di sini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah mensubscribe dan standby di channel Jonaan Seti Bang Nugraha ya teman-teman, yang sudah 700 lebih ya teman-teman, dan mudah-mudahan lebih berkembang dan lebih berguna lagi untuk orang banyak, amin. Kemudian jangan lupa untuk di like ya jika memang kalian suka dengan cara dorongan motivasi saya ya, dukungan saya terhadap kalian ya, tolong di like, menjadikan saya pun menjadi tolak ukur saya bahwa video saya ini, dorongan saya ini, dukungan saya ini sangat bermanfaat untuk kalian ya teman-teman, seperti itu. Kemudian nyalakan juga tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan video saya terbaru, nanti ada notif ke kalian ya, atau pemberitahuan, seperti itu. Oke, tidak panjang lebar teman-teman, mohon maaf. Mungkin pembahasan kali ini ada yang bertanya di kolom komentar, dan untuk teman-teman yang mungkin yang lainnya saya akan jawab satu persatu ya teman-teman. Mohon maaf tidak bisa saya jawab panjang lebar teman-teman, seperti itu, dan dimana ada kurangnya saya mohon maaf. Kemudian misalkan ada salah kata, kurang berkenan di kalian, saya minta maaf ya teman-teman yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia ya, manusia teman-teman, tempatnya hilap ya, seperti itu. Nah, di sini teman kita yang bertanya, kalau nggak salah di situ ada Mas Yana kalau nggak salah ya. Beliau bertanya, Bang, katanya abang dulu waktu suka keluar rumah makan berapa kali gitu dalam sehari. Nah, di sini mungkin saya jawab sepengalaman saya dan sepengetahuan saya teman-teman ya, jangan dipelintir-pelintir. Kemudian di sini saya mengingatkan kepada kalian, di sini saya bukan ahli medis, kemudian psikoterapi, psikolog ya teman-teman, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya sebagai orang yang mengalami kecemasan berlebih ya teman-teman, seperti itu, atau bisa dikatakan dengan anxiety ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya berawal pergi dari pengalaman saya sendiri untuk membagikan pengalaman saya sendiri ya kepada kalian, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian terima ya teman-teman. Dan satu kali lagi saya mengingatkan, tonton videonya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan siapa tahu setiap video yang saya bagikan ini ada manfaatnya teman-teman ya, jangan diloncat-loncat ya teman-teman, seperti itu.
Saya ingatkan kembali kepada teman-teman kalian, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jika ada yang bermanfaat, kalian ambil metode-metodenya. Mungkin cara-cara saya, pengalaman saya mungkin cocok di kalian. Jikalau misalkan tidak, ya langkah baiknya tidak usah. Saya pun tidak memaksa untuk kalian meniru atau menjalankan metode yang saya bagikan sesuai pengalaman saya sendiri, teman-teman. Saya tidak memaksakan ya, seperti itu. Nah, kembali ke pokok pembahasan tadi. Saya waktu dulu, saya cerita ke awal-awal ya, ke dulu. Terus terang, pas awal-awal dulu saya untuk makan itu saya sangat dijaga banget, dipantrang banget waktu itu dulu. Sampai jam makan pun saya dijaga, kemudian menu makannya dijaga. Jam makan terus terang waktu dulu pas pertama-tama 1-2 bulan, bahkan 1-2 bulan, 3 bulan waktu itu saya tidak keluar rumah, teman-teman, tidak keluar rumah. Saya melihat orang-orang tuh cukup di jendela di dalam rumah, teman-teman, kemudian di pintu ya, saya tidak, yang biasanya saya keluar kemana gitu ya, waktu itu saya tidak, teman-teman. Waktu itu saya hanya berdiam diri saja di rumah, seperti itu, teman-teman. Jadi makanya perkembangannya itu sangat lama sekali, seperti itu, teman-teman. Merasa rasakan penyakit, kemudian merasa rasakan tumbuh, merasa nggak nyaman, mengingat-ingat kejadian pas waktu panik itu muncul dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan gelisah, cemas, was-was dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itulah halnya. Waktu itu saya tidak bisa keluar, terus terang. Kemudian untuk makan pun dan minim pengetahuan waktu itu saya untuk makan pun 2 jam sekali waktu itu, karena saya mengingat, aduh ini emang benar-benar dari lambung, dan kalau misalkan saya telat makan, saya takut banget dalam 2 jam 3 jam itu, takut banget kalau misalkan telat makan ya, teman-teman. Waktu itu malah 2 jam sekali saya makan, 2 jam sekali saya makan jam 6, kemudian makan lagi jam 9 waktu itu. Kemudian 3 jam ya, teman-teman, 3 jam waktu itu, 3 jam kalau nggak salah, 3 jam. Dari mulai jam 6 makan lagi jam 9 waktu itu, teman-teman. Kemudian dijeda-jeda 3 jam sampai maghrib waktu itu, teman-teman. Kalau nggak salah iya 3 jam, bukan 2 jam. Waktu pas pertama itu 3 jam, tapi kesini saya menggali, dan saya sangat tidak tahu, saya menggali ke googling ya, teman-teman. Dan di googling itu kan tidak semua berita itu benar ya, tetapi ada juga segelintir berita itu yang membuat saya cemas, panik, gelisah gitu ya. Di googling waktu itu saya tidak tahu, padahal pantrangan salah satu pola pikir itu jangan pernah googling seperti itu, karena di googling itu ya ada positif ada negatifnya, teman-teman, tetapi kebanyakan kita ke hal yang negatifnya, seperti itu, teman-teman. Jadi banyak takutnya lah intinya berbicara dengan penyakit seperti itu. Nah, waktu itu googling, saya temukan mungkin ada website ya, teman-teman, 2 jam sekali makan, saya turuti 2 jam sekali makan, kemudian makanan dipajang juga. Waktu itu saya masih takut keadaan kalau misalnya keluar rumah, masih takut waktu itu, terus terang, teman-teman. Nah, kemudian pada saat itu kesini ya, teman-teman, saya berpikir lagi, mencari tahu lagi, ini apa ini ya, gangguan apa ini sepertinya, teman-teman, seperti itu. Kesini saya mencari lagi, cari tahu, kemudian penasaran, konsultasi lagi ke dokter umum ya, konsultasi, menanyakan, Pak, kalau misalkan anxiety, gangguan cemas ini sembuhnya seperti apa dan caranya bagaimana. Ya kebanyakan sih spiritual harus ditingkatkan, beribadah itu sih katanya jalan keluarnya, salah satunya. Tetapi ada hal yang mungkin berupa medis ya, obat, yaitu dari psikiater seperti itu, ataupun dari terapi dari konsultasi ke psikolog seperti itu bagus juga, sangat membantu juga. Namun waktu itu saya terkendala dengan biaya ya, teman-teman.
Di situ mungkin saya hanya kepo saja, untuk menanyakan kecemasan ini gimana, kecemasan ini bagaimana kita keluar dari zona ini. Ya kebanyakan spiritual ditingkatkan, kemudian beribadah lah, kebanyakan beribadah seperti itu. Dan ya emang emang benar itu, saya jalani. Yang tadinya saya takut untuk berjamaah sholat ya teman-teman, untuk ke masjid sholat berjamaah itu saya merasa takutnya tuh terus terang takutnya bukan apa-apa dari pikiran saya. Takutnya kejadian pas pertama panik sampai ke wah pokoknya banyak ya, di video saya ke belakang di situ ada penjelasannya waktu saya panik ini itu. Nah itu terulang lagi, saya takut ke situ, bisa dikatakan dengan trauma. Jadi saya tuh takut ke hal yang pertama itu, kejadian lagi sampai nyesek, takut itu intinya saya ke situ. Tetapi kesini saya berpikir, ya Allah, mau sampai kapan saya begini terus, sampai kapan saya begini terus. Saya pula tulang punggung keluarga, saya kepala keluarga, harus menafkahi anak dan istri, kata saya di dalam hati saya ini, hati kecil ya. Saya terus menggali lagi informasi, cuman terus terang di situ saya tidak mencari informasi. Emang pernah mencari informasi di googling ya teman-teman, di Google waktu itu, namun tidak banyak, hanya saya ambil yang positifnya, yang tidak ngerinya teman-teman. Itu saya ambil, kemudian dari lain juga, jadi yang lain juga mungkin motivator banyak ya di YouTube sekarang, motivator ini tuh banyak pokoknya. Itu saya ambil, kemudian ada juga macam-macam ya motivatornya teman-teman. Ada yang mereka sembuh dengan cara mereka sendiri ya, ada yang dijaga dulu pola makan, kemudian ada juga yang dijaga dulu pola pikir seperti itu, dan pola makan menyusul seperti itu. Banyak ya pokoknya. Waktu itu saya gali lagi, kemudian badan saya merasa enggak nyaman, ini di bagian mana, oh kenapa ini, misalkan ini kenapa saya tidak tidak terlalu kepo kesini ya teman-teman. Jadi lebih ke solusi, oh ini perlu relaks ya, perlu dipijit ya teman-teman, dipijit, kemudian lebih tenang, relaksasi ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin waktu itu saya belum bisa keluar jauh lah teman-teman ya, 1 kilo 2 kilo pun saya di motor saya tidak berani, waktu itu belum berani. Sekalinya naik motor saya suka langsung pegal, padahal itu pada tegang, mungkin bagian-bagian otot ini tegang karena banyak cemasnya, takut kumat, takut kambuh di jalan ataupun lain itu waktu itu teman-teman semua. Dan aduhai luar biasa banget, sangat luar biasa. Dan amit-amit penyakit ini, gangguan ini, amit-amit jangan sampai ke anak turunan saya. Cukup saya saja yang merasakan teman-teman, seperti itu dalam doa saya. Nah waktu itu yang tadinya takut, kembali lagi ya, yang takut beribadah, keluar ibadah ya, saya mencoba untuk melawan, karena ini jalan satu-satunya. Obatnya seperti ini, kalau misalkan kita takut, apa yang mungkin kita takuti kita hadapi. Itu sih menurut pengalaman saya sendiri. Tadinya takut, misalkan takut mandi, contoh salah satu takut mandi misalkan, yang tadinya saya takut pakai air dingin ya teman-teman, saya mencoba untuk memakai air dingin. Kesini oh ternyata nyaman, oh kesini ternyata sudah terbiasa ya. Saya biasakan hal yang dulu mungkin saya lakukan, saya biasakan lagi, dicoba lagi. Seperti halnya kita misalkan berjamaah sholat ya Jumat misalkan, usahakan untuk di paling baris belakang dulu, jangan dulu ke tengah ya, kalau misalkan kita belum ada serg di hati. Dan mungkin kalau misalkan kita sudah nyaman ya bertahap lah teman-teman, udah bisa di saf belakang, udah agak nyaman, minggu depannya langsung ke tengah, mungkin sampai ke depan, sampai khusyuk teman-teman, seperti itu. Nah kalau misalkan saya terus terang takutnya itu takut panik, takut terulang lagi kejadian dulu yang pernah pertama kita kena panik itu sih terus terang. Nah mungkin dalam pikiran saya, hati saya, ini perlu dilawan. Maksud dilawan di sini ya, apa yang mungkin kita takuti dihadapi gitu ya, dicoba, diterapi lah, dicoba terus sampai terbiasa. Dan alhamdulillah sampai bisa, sampai otak kita merekam, oh ini bukan bahaya, ini
ternyata aman-aman saja, minggu ke minggu ini aman-aman saja, seperti itu teman-teman. Terus terang saya takut dulu untuk berjamaah saja, beribadah ya spiritual gitu, takut banget. Nah kemudian yang kedua, sesuai pertanyaan teman-teman kita tadi, yang bertanya seperti itu ya terus terang saya dulu 4 jam sekali ya makan, itu 4 jam sekali teman-teman waktu itu, dan kesini saya mencoba untuk 3 jam sekali, kesini untuk 3 jam sekali lagi ya, dalam normal, batas normal 3 jam sekali itu batas normal, kesini terus 3 jam sekali. Maaf teman-teman, ada yang beli kayaknya ya. Oke, mungkin tidak panjang lebar ya teman-teman. Nah di sini untuk Mas Yana, di sini untuk saya awalnya terus terang 4 jam sekali ya keluar rumah 4 jam sekali di situ. Kemudian mungkin terbiasa lagi, oh saya harus dikurangi lagi ini ke porsi yang normal kayak dulu. Nah di situ 3 jam sekali saya makan ya waktu keluar rumah keluar, tapi saya tidak lupa untuk membawa air hangat ya, membawa air hangat di motor itu teman-teman, seperti itu. Nah itu terus dibiasakan, ada sensasi ya kita lawan lah intinya. Nah oke, baik teman-teman, mohon maaf nanti saya lanjut lagi di lain kesempatan ya, karena kayaknya ada yang beli dan istri saya ada anak juga di situ ya teman-teman, mohon maaf. Nah baik, di lain kesempatan saya akan lanjutkan ya, mohon maaf, di lain kesempatan saya akan lanjutkan. Dan intinya apa yang kalian takuti dihadapi ya, dibiasakan, diterapi, itu obatnya teman-teman ya. Baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.